Assalamualaikum, halo semuanya, Sobat Senin Thursday. Siapa yang sering bikin resolusi tapi nggak pernah berhasil? Atau punya goals tapi gampang banget nyerah di tengah jalan? Aku bosku. Nah, kayaknya nih hampir dari kita semua pernah ngerasain susahnya konsisten ya. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas tuntas kenapa sih konsisten itu susah banget. Kayak misal mau baca buku 10 lembar setiap harinya. Turun tuh jadi 5 lembar. Turun lagi jadi 1 lembar setiap harinya. Sampai akhirnya kita nggak baca apa-apa. Oke, sekarang siap-siap buat introspeksi diri bareng aku. Konsisten itu kayak ngelawan gravitasi. Selalu ada aja yang narik kita ke bawah. Mulai dari rasa malas, godaan lingkungan, sampai ekspektasi yang gak realistis. Kadang kita semangat nih di awal, menggebu-gebu parah, tapi lama-kelamaan tuh mulai kendor kayak kehabisan bensin. Sampai akhirnya nyerah gitu aja. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa sih kita susah banget buat konsisten? Ada penelitian menarik ternyata guys. Menurut penelitian dari University of Scranton tahun 2019, hanya 8% orang yang berhasil mencapai resolusi di tahun barunya. Sisanya, ya gitu, balik lagi ke kebiasaan lama. Ini mungkin karena otak kita tuh suka sama zona nyaman. Jadi susah banget buat berubah. Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh besar. Kalau misalnya teman-teman kita suka ngajak nongkrong atau jajan, ya kemungkinan besar kita juga susah buat nolak kan. Jadi sebetulnya untuk konsisten itu kayak kita ngelawan diri kita sendiri. Tapi tenang, konsisten itu bukan hal yang mustahil. Ada beberapa tips yang bisa kita lakuin biar lebih gampang gitu ya buat nempatin janji sama diri kita sendiri. Ada beberapa tips biar konsisten ya yang aku rangkum. Pertama, kita harus mulai dari yang kecil. Jangan langsung pasang target yang muluk-muluk nih. Mulai aja dulu dari kebiasaan kecil yang bisa kita lakuin setiap hari. Kayak misalnya olahraga 15 menit sehari, atau 5 menit sehari, atau 10 menit sehari, atau ya baca buku gitu ya, sehari selembar misalnya. Lakukan itu dulu dengan konsisten, baru kita step by step naik ke hal yang lebih berat. Yang kedua, buat rencana yang jelas. Tulis goals kamu dengan detail, termasuk step by stepnya, langkah-langkahnya yang mau diambil kayak gimana, dan bikin deadline yang realistis juga. Misalnya, contoh dalam 1 minggu kamu mau olahraga selama 1 jam. Ya, berarti kamu buat seminggu itu kamu mau olahraga setiap hari atau weekend aja. Kalau misalnya mau weekend, berarti 1 hari kamu harus olahraga 30 menit. Misal contoh kayak gitu ya. Yang ketiga, cari support system. Ajak teman, keluarga buat saling dukung ya dan mengingatkan. Dan enaknya juga sih sebenarnya kalau kamu bisa punya komunitas yang sama gitu ya. Misalnya komunitas lari, komunitas baca buku, atau sejenisnya yang bisa bikin kamu tuh terus termotivasi untuk ngelakuin sesuatu yang baru mungkin di hidup kamu. Yang keempat, evaluasi dan reward. Ya ini wajib ya, cek secara berkala. Apakah kamu udah on track sama yang kamu mau atau belum? Misalnya udah mencapai target, jangan lupa kasih reward untuk diri sendiri gitu ya. Dan bentuk reward ini sebenarnya macam-macam dan gak harus mahal juga sih. Dengan kamu kayak ngomong ke diri sendiri aja kalau kamu udah hebat gitu ya, itu bisa bangun rasa kepercayaan diri kamu juga guys. Gitu. Jadi gak selamanya harus beli barang misalnya. Yang kelima, jangan takut gagal. Semua orang tuh pasti pernah gagal. Yang penting jangan nyerah dan coba lagi. Klise sih kedengarannya. Anggap aja ya kegagalan itu sebagai pelajaran buat jadi lebih baik lagi. Kadang yang paling buat kita nggak bergerak adalah ya karena kita takut banget gitu sama kegagalan ini. Padahal coba deh kalau diinget-inget lagi. Dulu waktu pertama kali kita belajar jalan, waktu kita masih bayi, itu kita step by step. Mulai dari merangkak, kemudian kita baru bisa berdiri.
belum bisa jalan. Sampai akhirnya kita coba jalan 1 langkah, 2 langkah jatuh. Terus sampai akhirnya kita bisa jalan mungkin kayak sekarang. Ketika kayak gitu dulu bisa, terus kenapa sekarang enggak? Jadi begitu guys episode kali ini. Konsisten itu memang susah, tapi bukan berarti nggak mungkin juga. Insya Allah dengan niat yang kuat, rencana yang matang, dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita pasti bisa meraih apa yang kita inginkan. Jangan lupa, konsisten itu awal dari kunci kesuksesan juga. Makasih ya yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Yuk share pengalaman kamu tentang susahnya konsisten di kolom komentar, atau DM juga ke Instagram aku di @isfanirosi. Siapa tahu cerita kamu nih bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita yang lain. Jangan lupa follow podcast ini juga biar kamu gak ketinggalan sama episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.